Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia memfasilitasi rapat pengalaman budaya, dan juga Bapak Ibu guru yang bersedia hadir di tempat ini. Nah, yang akan kita bahas adalah menyebarkan pengalaman budaya positif. Konsep inti kita adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, guru, keyakinan kelas, segitiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi gambar di samping merupakan profil pelajar Pancasila mandiri. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru di belakang, muridnya di depan. Jadi kita yang menjadi controlling untuk siswa-siswa kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol diperlukan realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi pada dasarnya kebutuhan kita sebagai orang dewasa dan anak-anak itu sama, dan realitasnya sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Jadi antara stimulus dan respon yang kita anggap selama ini kebutuhan kita sama. Ketika kita ingin memaksakan kehendak kepada anak-anak, nah kita menganggap bahwa ketika kita marah mereka akan mengerjakan pekerjaan itu. Padahal realitasnya itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori Komper mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi anak kembar pun pasti beda. Ada beda keinginan ataupun dari sikap belajarnya. Iya, betul. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memaksakan kehendak. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kemudian pada dasarnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kadang ada contoh ya, sebagai teman mau mengontrol kita, kamu kesini, kamu kesini. Pada dasarnya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kenapa? Karena kita punya persepsi masing-masing, punya pendapat masing-masing. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang. Jadi kita model berpikir kita, orang lain menang, kita juga bisa menang. Seperti itu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Jadi selama ini yang kita lakukan, adanya penghargaan, ancaman dan hukuman, pada dasarnya itu merupakan bukanlah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin menang. Jadi kita berpikir kita, orang lain menang, kita juga bisa menang. Seperti itu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Jadi selama ini yang kita lakukan, adanya penghargaan, ancaman, dan hukuman, pada dasarnya itu merupakan bukanlah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan motivasi intrinsik, motivasi atau dorongan yang berasal dari diri sendiri anak tersebut, bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan dan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Primaliers atau Prikama PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk bagian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri ini. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Nah, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Jadi kita sebelum kita membimbing anak-anak, kita harus pahami dulu apa kebutuhan manusia tersebut. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi yang namanya manusia jelas kita punya keinginan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup harus memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu untuk membuat kita bertahan hidup. Apalagi yang dibutuhkan manusia? Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika kita menerima atau mempedulikan anak itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia ini adalah nomor 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu adalah adanya motivasi karena sesuatu yang di luar dari dirinya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka melakukan itu karena tidak mau dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita menjanjikan seperti dunia perankingan, yang juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini. Sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ini yang motivasi intrinsik ini yang perlu kita kembangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, verbal, dan psikis. Nah, ini adalah bentuk hukuman yang selama ini kita lakukan ketika ada anak yang datang terlambat. Itu tidak